Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan kali ini di depan kita sudah ada Lenovo ThinkPad X250 ya. Jadi ini 12,5 in layarnya, tipe yang sedang ya. Kan ada rata-rata 14, ada yang 15, ada yang 10. Dan ini dengan 12,5 in. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membongkar laptop ini, di dalamnya ada apa aja dan apa aja yang kira-kira bisa teman-teman upgrade seperti itu. Oke, langsung saja untuk make sure tipenya ya. Lihat teman-teman ya, di sini X250 ThinkPad X250. Dan yang saya pakai ini adalah Core i7, sudah Core i7 dengan generasi ke-5 5600U, jadi seperti itu. Sementara untuk sebelum dibongkar pastikan nggak ada yang tercolok ya, seperti ini mouse wireless tadi saya coba dulu, pastikan nggak ada yang nancep, takutnya nanti kalau waktu dibongkar nggak ada yang nyantol seperti itu teman-teman. Oke, sudah bersih, langsung kita balik. Nah, di sini ada beberapa baut ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan pastikan baterainya kita cabut dulu. Aduh. Pastikan powernya nggak ada sehingga menghindari konsleting. Oke, kelihatan teman-teman ya. Seperti ini. Oke, di sini biasanya ada serial numbernya itu di sini teman-teman. Ini tipenya 20 CM bla bla bla, serial number bla bla bla. Kalau kita lihat di Lenovo supportnya, kita bisa lihat dengan serial number ini kita masukkan, atau biasanya ada tag langsung. Kalau dibuka dari device-nya itu kita bisa lihat warantinya seperti apa, kemudian tahun pembuatannya pun bisa dicek seperti itu. Oke, kita mulai untuk membongkar. Ini memang tumbangannya hilang satu teman-teman ya, karetnya hilang satu, nggak masalah karena ini daily drive saya sendiri, buat saya pakai pribadi kayak gitu. Satu, oh ini copot, ini yang sudah nggak ori, bautnya memang 1 sama 2. Nanti saya kasih tahu baut ori sama enggaknya itu bedanya apa. Nah, sementara yang enggak ori saya copot dulu teman-teman ya. 1, 2 saya pinggirkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satunya di sini ya teman-teman. Ini sama di sini. Kalau untuk ThinkPad bawaannya itu baut orinya dia bagus banget, dalam artian bagus banget itu ketika kita bongkar itu di dalamnya masih ada kayak ring, semacam ring. Nah, ini ada suara ceklek-ceklek ini. Ada suara ceklek-ceklek ini, dia udah terbuka, tapi dia bakalan nyantol atau dia nempel di casing belakangnya. Jadi kalau kita angkat, kita balik pun dia nggak akan jatuh seperti itu. Enaknya kalau kita bongkar ThinkPad, jadi nggak takut bautnya itu berantakan atau bahkan sampai hilang atau tertukar. Sebenarnya nggak masalah sih tertukar kalau semua bautnya sama teman-teman ya. Cuman kalau nggak sama, takutnya ada yang panjang ada yang pendek, itu yang harus diantisipasi, membalikin baut-bautnya. Cuman kalau yang ori-ori ini insya Allah aman karena dia menempel. Nanti kita coba lihat ya. 1, 2, 3 udah saya putar semua. Mulainya bukanya dari sini teman-teman ya, jangan dari sini. Ini jadi kita nanti bukanya seperti ini. Seperti ini. Karena di sini ada kayak pengait kayak gitu. Kalau dari sini nanti takutnya merusak pengaitnya. Oke. Kita bukanya dari sini. Kalau sudah semuanya dilonggarin. Oke. 1. Kalau misalkan ada yang agak berat, kita coba bongkar lagi. Untuk bautnya seperti ini kan dia agak berat. Kita copot lagi. Masih belum. Oke, nah ini udah kebuka teman-teman ya, udah kebuka. Kita
Nah ini bagusnya, ini covernya lihat, dia nempel, dia nggak copot. Nah kan masih ada bautnya, dia nggak jatuh, dia nggak bakal jatuh dan copot dari casing ininya. Karena ada ring yang menjaga dia itu, kelihatan ya. Nah masing-masing itu ada ringnya, ini ada ring, masih orinya itu ada ringnya, jadi kita nggak takut kalau dia copot, kecuali yang ini memang dua ya, udah hilang, satu kanan satu kiri. Nah dia kita ginikan pun dia nggak hilang. Oke, kita lanjut, kita pinggirkan. Dan ini adalah akhirnya jeroannya atau bagian dalam Lenovo ThinkPad X250. Beberapa part yang ini ya, yang utama di sini ada baterai dalam. Kalau tadi yang kita coplot itu adalah baterai luarnya, ini ada baterai dalamnya, sehingga dia memang double baterai teman-teman ya, double baterai. Ketika kita copot pun tanpa baterai keduanya pun dia bisa nyala kalau baterai dalamnya masih ada power, ada baterai. Kemudian untuk membongkar seperti ini, kalau kita misalkan mau ganti ini RAM, ada ini harddisknya, kemudian ini ada slot, ini soket WiFi teman-teman, ini soket WiFi, dan ini adalah SSD M2 kalau nggak salah, SSD M2 ya namanya, dia yang 2248, yang kan ada itu yang 2288 itu panjangnya 2 kali lipat 8 cm, cuman kalau yang ini dia 2248, panjangnya 4 cm, dan dia masukkan ke slot WW1 kayak gitu. Dan kalau kita memang mau rencana mengganti kayak misalkan ini RAM, kemudian harddisk ataupun SSD, ini pastikan ini powernya kita copot dulu teman-teman ya, kita copot dulu. Ini slotnya power, ini soketnya kita urutkan pelan-pelan, kita copot untuk mengantisipasi terjadinya konsleting. Nah walaupun ya kalau nggak dicopot itu juga bisa, cuman memang namanya mengantisipasi ya, terjadi sesuatu yang nggak pengen kita inginkan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah kita copot, ini baterainya juga utama udah kita copot, jadi kita bisa melepas satu persatu bagian part-partnya dengan aman, tapi tetap dengan hati-hati kayak gitu. Dan ini adalah RAM-nya yang saya pakai kalau mau copot RAM. Nah kayak gini aja ya teman-teman, pinggirnya kalau masang juga gitu. Nah kalau nyopot kanan sama kiri sudah, kita baru copot. Ini yang saya pakai adalah 8 GB dan X250 ini masih pakai DDR3. Untuk generasi kelima ini saya saya sudah 5600U, tapi itu kan ada yang generasi kelima itu kalau nggak salah ada yang 5200U, ada yang 5600U. Untuk yang saya pakai ini 5600U ini RAM-nya bisa di-upgrade sampai 16 GB. 16 GB. Walaupun soketnya, tapi soketnya cuma satu ya. Soketnya cuma satu. Jadi kalau mau 16 GB ya harus 16 GB satu keping kayak gitu kan. Memang slotnya satu. Saya kembalikan teman-teman ya. Oke, kalau mengembalikan cukup. Nah, dia udah nge-lock. Kemudian kita kalau misalkan ganti harddisk ini apa namanya, bautnya di sini satu aja. Kita mau ganti harddisk, kita copot bautnya dulu nggak masalah, kita pinggirkan di sini. Nah ini soketnya kita copot, kalau sudah dicopot sini nggak masalah. Ini ada pengaitnya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini soket powernya. Nah ini harddisk yang saya pakai ini harddisk 1 GB ya, untuk penyimpanan memang untuk daily drive saya, untuk nampung video-video di konten. Walaupun kemarin awalnya pakai 500, kemudian saya upgrade 1 tera untuk drive D sama E lah mungkin ya. Untuk C nya saya pakai SSD, nanti saya coba-coba juga sekalian. Jadi ini 1 tera.
Ini tahunnya masih 2018, Desember 2018. Jadi memang saya kemarin beli juga second, nggak masalah, karena yang penting kalau kita lihat di harddisk Sentinel itu kesehatannya masih 100%, kemudian performanya masih 100%, itu masih insya Allah masih aman lah, dan lifetime-nya kita lihat masih lama. Oke, kita kembalikan, kita pasang soketnya terlebih dahulu, nggak masalah. Kita kembalikan. Nah, kalau ini kadang-kadang itu kalau second itu bahayanya harus ditahu itu, ini kadang nggak ada penahnya teman-teman ya, ada karet ini untuk menahan. Memang takutnya itu ya kadang kalau ada yang nakal itu dia nggak pakai karet seperti ini teman-teman, jadi bahaya untuk goncangannya. Kalau ini kan dia udah bener-bener presisi ya, ngepres kayak gitu. Oke, kita kembalikan bautnya. Oke, kita pastikan aman ya teman-teman. Kita rapatkan kabelnya, udah. Kemudian seret, kita kasih dekatkan. Kelihatan ya? Di sini untuk ini SSD M2 SATA-nya. Kalau ini walaupun ada soketnya, beda sama RAM ya, beda sama RAM. Kalau RAM tadi kita tinggal copot, kalau ini dia ditahan pakai baut, jadi ditahan pakai baut. Bismillah. Ini modelnya sama kayak WiFi nih, slot WiFi. Ini udah nempel, saya pinggirkan dan dia udah menganga kayak gitu. Nah, ini saya copot dulu. Nah, oke. Ini saya, kalau yang SSD-nya ini saya beli baru teman-teman ya, dari Tim Group. Warranty-nya 3 tahun. Kemudian kelihatan nggak ya, ini 128 aja sih, 27 Januari 2021. Sekarang udah Maret 2022, jadi udah setahun lebih sih. Memang udah lama ya, memang daily drive saya udah lama nih. Nggak ada keterangannya. Oh, ini ada ya, TMP 128G ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Oke, kita pasang lagi teman-teman. Masangnya soketnya sama sih, soketnya kayak gini aja, kita masukkan. Oke, kalau sudah taruh. Kalau banyak, kalau bagus yang pakai ini ya, apa namanya, magnet, jadi dia nempel. Kita tahan, kita masukkan soketnya, kita tahan pelan-pelan, dan kita paskan sama bautnya kayak gitu. Oke, sudah teman-teman. Kalau ini adalah slot WiFi. Ini juga ada teman-teman ya untuk serial number mesinnya, ada mainboardnya di sini nih. Nah, saya agak lupa untuk yang harusnya sama sih, ini tadi sama yang di cover tadi, harusnya sama kalau memang dia bawaan ori kayak gitu kan. Oke, saya kembalikan zoomnya. Ini aja teman-teman yang perlu diketahui untuk pembongkaran Lenovo ThinkPad X250. Yaitu tadi ya, kalau mau upgrade RAM caranya seperti itu, pencopotan soketnya, harddisknya seperti itu. Kalau mau nambah SSD untuk X250 bisa. Jadi biar dia ngebut ya, pakai sistemnya dia pakai C-nya itu, kalau kita pakai Windows, C-nya itu pakai SSD, nanti storage-nya untuk penyimpanan medianya kita baru pakai yang harddisknya. Jadi bisa kita upgrade yang lebih besar kayak gitu ya, 500 ataupun 1 tera atau mungkin lebih teman-teman kalau punya ya multimedia yang lebih besar kayak gitu ya. Oke, jangan lupa kalau kita mau tutup, kita kembalikan lagi teman-teman ya, jangan sampai ini nanti nggak masuk ke soketnya, nanti dia nggak kebaca lagi. Ini walaupun kita copot nggak masalah sih, tetap nyala kalau dia pakai baterai luarnya, baterai apa namanya, baterai yang keduanya.
Kita pasang pelan-pelan soketnya. Oke, seperti itu. Kita pasang lagi. Ini agak jauh. Oke. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini masih nempel teman-teman ya, baut-bautnya. Jadi memang ThinkPad ini simple sih, simple. Untuk X250 ini sama sih, X250, X240, X260 sama 70. Saya belum pernah pegang yang 260, 270, belum pernah punya. Dan kalau tadi kan kita masangnya nyopotnya seperti ini teman-teman ya. Kembali lagi kita masangnya dari sana dulu. Kita lepaskan yang di belakang sana. Kalau soket-soketnya atau pengaitnya udah pas, kita baru tutup. Nah, tutup seperti ini teman-teman. Sekali lagi kita paskan sebelum kita baut. Pastikan sudah masuk semua. Oke, kita lihat pinggirannya teman-teman. Kalau pinggirannya dia sudah rapi, sudah rapat. Oke, sudah rapat semuanya, aman. Baru kita kasih tighten atau kita kencangkan. Yang tengah dulu boleh. Sini. Dan yang sini. Dan yang sini. Nah, nanti kita coba teman-teman ya, tanpa baterai luar, itu dia bisa nyala apa enggak. Soalnya saya pernah baca juga sih, katanya kalau baterai dalam yang habis dicopot itu untuk powernya biar on lagi itu dia harus pakai charger gitu, power, atau pakai bantuan dengan baterai luarnya atau baterai portable yang bisa dicopot dari luar tanpa membuka casingnya kayak gitu. Kita coba ya teman-teman ya. Kalau setahu saya harusnya kalau soket powernya sudah nancap harusnya udah aman, insya Allah. Kita make sure 2 kali teman-teman ya. Oke, kita balik. Gampang ya cara ini, tanpa baterai ya, tanpa baterai dulu. Kita coba apakah dia menyala. Nyalanya Lenovo itu gampang ya untuk teman-teman. Kalau dia ini nyala sama ini karena dia sudah keyboardnya backlight atau dia bisa nyala, nanti kelihatan. Bismillah, saya klik tombol powernya. Oh 3 kali. Oh, memang benar teman-teman ya. Kalau baterai dalamnya itu dicopot, memang harus untuk meng-on-kan lagi itu dibantu dengan baterai luar ataupun charger. Jadi kita pasang lagi. Ini tipe yang tipis ya, karena ada 2 macam tuh. Baterai luar yang ini yang tipis, jadi ketika kita masukkan dia rata. Ada lagi yang dia agak agak keluar gini ya, agak, kalau bahasa Jawanya mencungul atau lebih tebal kayak gitu. Cuman memang itu isinya 6 sel dan bikin lebih awet sih memang. Cuman untuk kalau tipisnya kita bisa pakai yang baterai tipis ini. Nah, oke, kita coba apakah perlu charger untuk harusnya sudah bisa. Bismillah. Nah, dia udah nyala teman-teman ya. Itu yang nyala untuk ininya.
ini nyala sih kalau kelihatan. Kalau tadi backlightnya agak seberapa nyala karena kita pakai apa namanya light. Nah ini udah nyala teman-teman ya. Sekarang pengambilan videonya 23 Maret jam 1 siang. Oke teman-teman, seperti itu dulu untuk pembongkaran dari Lenovo ThinkPad X250. Kalau mau ganti-ganti atau upgrade apa yang rencananya di upgrade kayak gitu kan, ada RAM, ada hard disk, ataupun menambah dengan SSD dengan soketnya SSD M2 SATA kalau nggak salah ya, itu seperti itu caranya. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih perlu ditanyakan atau sharing ya, saya juga masih sama-sama belajar untuk kita mengenal Lenovo ThinkPad kesayangan kita kayak gitu kan. Boleh ditanyakan di kolom komen atau di sharing. Saya lebih suka kalau sharing atau diskusi, sehingga teman-teman yang belum tahu bisa tercerahkan kayak gitu kan. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada jempol ke atas, jempol ke bawah bebas. Untuk komen, like, share silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.